Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Mayangsari, NPM 1804041123, kelas A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Selvia Nuriasari, MII. Baiklah, yang pertama yaitu A, mengenai kebijakan moneter Islam. Sebuah kebijakan moneter adalah proses perorganisasian persediaan uang atau money supply dari suatu negara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti menahan inflasi atau mencapai tujuan pekerjaan yang lebih sejahtera. Stabilitas ekonomi yang terganggu bisa diperbaiki dengan menggunakan kebijakan moneter. Ada beberapa instrumen dalam kebijakan moneter yang sudah diketahui secara umum seperti diskonto, giro wajib minimum, dan operasi pasar terbuka. Sasaran kebijakan moneter adalah meraih kondisi equilibrium yang ditandai dengan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan net ekspor yang bersifat balance sheet. Republik Indonesia mempunyai kebijakan moneter yang dirumuskan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Bank Indonesia terdiri sendiri mempunyai satu tujuan utama, mencapai dan menjaga stabilitas nilai mata uang Indonesia dan rupiah. Beberapa kondisi ekonomi pada suatu negara membuat sulitnya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan moneter, maka ada dua jenis kebijakan untuk menyelesaikan kesulitan ini: kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kala tingkat pengangguran dalam masyarakat meningkat, kebijakan moneter ekspansif segera mungkin dilakukan dengan menurunkan tingkat bunga. Saat suatu negara mengalami inflasi yang mulai tidak terkendali, pemerintah akan menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter kontraktif yaitu menurunkan money supply dengan menaikkan tingkat bunga. Bank Sentral untuk Indonesia yakni Bank Indonesia bisa mengaplikasikan prinsip syariah Islam dalam mengatur kebijakan moneter. Gagasan ekonomi Islam berbeda dengan apa yang biasa disebut dengan ekonomi konvensional. Secara garis besar, ekonomi konvensional mempunyai gagasan di mana setiap individu yang berperan sebagai konsumen harus memaksimalkan utilitas dan individu yang berperan sebagai produsen harus memaksimalkan output yang dihasilkan, serta tugas kedua peran ini dibatasi oleh constraint tertentu atau cost. Tambah lagi, perekonomian negara akan berjalan dengan mengacu pada GDP, Gross Domestic Product, yang dilihat berdasarkan total dari consumption, investment, government spending, dan net export. Jumlah ekspor dikurangi jumlah import. Tambah lagi, perekonomian negara akan berjalan dengan mengacu pada GDP, Gross Domestic Product, yang dilihat berdasarkan total dari consumption, investment, government spending, dan net export. Jumlah ekspor dikurangi jumlah import. Khususnya dalam investment, unsur ini mengandung peran interest. Berbeda dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam memberi seseorang individu kewajiban tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Semua aktivitas dalam ekonomi Islam dibatasi oleh syariah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang biasa mengatur kehidupan manusia sehari-hari tanpa perlu mengekang seseorang untuk berkarya. Syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia yang disebut dengan muqasyid syariah. Muqasyid syariah terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam era awal Islam, yaitu zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal adalah sebuah fondasi dari apa yang sekarang dikenal sebagai bank sentral. Baitul Mal hadir tidak hanya untuk menyalurkan ajaran Allah. Lembaga ini bertujuan pula untuk menjaga kesejahteraan dan memastikan pemerataan dalam masyarakat atas hak mereka. Satu hal yang membedakan Baitul Mal dengan bank sentral pada umumnya adalah ketidakhadiran unsur interest karena mengandung riba yang dilarang Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 275.
Ketidakhadiran interest dalam ekonomi Islam akan menghubungkan sektor real dengan sektor moneter dengan implementasi profit loss sharing yang lebih stabil dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Layaknya kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter ekonomi Islam memiliki instrumen-instrumen persyaratan cadangan utama adalah instrumen paling penting akibat tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka yang ditiadakan dengan mewajibkan bank untuk menempatkan uangnya dalam deposit permintaan di bank sentral sebagai persyaratan cadangan, bukan dalam deposit mudharabah, karena ia adalah ekuitas milik nasabah. Selanjutnya, bank sentral bisa menetapkan limit tertinggi untuk menjamin bahwa total pembiayaan yang ada sesuai dengan target moneter. Instrumen untuk mengatasi masalah likuiditas di atas dengan common pool, di mana bank umum diwajibkan untuk menyimpan sebagian simpanan dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu ada molar suasion. Bank sentral dan bank umum harus melakukan konsultasi dan pertemuan untuk membahas masalah yang dihadapi agar tujuan yang direncanakan bisa lebih mudah untuk direalisasikan. Instrumen lainnya adalah memperlakukan uang yang diterbitkan sebagai fai atau pajak karena hal ini bisa membawa keuntungan bagi bank sentral akibat biaya yang digunakan untuk membuat uang lebih rendah daripada nilai uang tersebut dan bisa membiayai proyek untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Instrumen terakhir, alokasi kredit yang goal oriented akan memberikan keuntungan optimal untuk bisnis serta produksi barang dan jasa yang bisa didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu yang B, mengenai kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Perkembangan industri keuangan syariah memunculkan tantangan tersendiri bagi otoritas pengaturan sektor keuangan sebuah negara. Tantangan tersebut khususnya pada formulasi kebijakan moneter yang mengakomodasi dua prinsip aplikasi, yaitu konvensional dan syariah. Pengaturan akan semakin kompleks manakala target penjagaan stabilitas harga harus diikuti dengan pemenuhan pada prinsip-prinsip syariah. Komplikasinya juga meliputi pemilihan instrumen dari instrumen yang beragam, baik konvensional maupun syariah, untuk satu set kebijakan moneter yang memberikan sinyal kebijakan yang sama. Berdasarkan perspektif syariah, keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan yang terdiri sendiri dengan pasar keuangan bervariasi. Hal ini berpotensi menarik uang beredar dari sektor real dan berputar di sektor keuangan. Money contraction lebih banyak dan lebih lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktek spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemilik dana untuk menghasilkan keuntungan dengan relatif lebih cepat dari sejumlah uang yang dimilikinya. Uang beredar tersebut sepatutnya mengalir lancar ke sektor ekonomi real, memfasilitasi aktivitas produktif, yaitu aktivitas penciptaan barang dan jasa. Berbeda dengan yang ada dalam konsep ekonomi Islam, di mana hubungan sektor keuangan erat dengan yang ada di sektor real. Dengan demikian, sistem syariah dan konvensional memiliki prinsip dan asumsi yang berbeda dalam operasional dan mekanisme transmisi kebijakan dalam mencapai dan menjaga stabilitas harga. Pada umumnya, industri keuangan syariah di banyak negara di dunia tumbuh dalam satu sistem keuangan, di mana praktek keuangan konvensional sudah berjalan. Keberadaan aplikasi keuangan syariah membuat sistem keuangan dalam satu negara memiliki dua model atau konsep keuangan, yaitu syariah dan konvensional, yang kemudian dikenal dengan sistem keuangan ganda. Hal tersebut menuntut pengaturan industri keuangan yang menggunakan dua konsep tersebut difasilitasi oleh perangkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh kedua keuangan tersebut. Dalam kebijakan moneter, uang pada dasarnya menjadi objek utama pembahasan karena memiliki implikasi pada sektor real dan keuangan. Moneter atau monetari berasal dari kata moneta atau Latin yang berarti uang. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan.
Penerapan kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektorial, dan lain-lain. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Dalam konsep moneter konvensional, keeratan hubungan uang dan bunga menjadikan keduanya sebagai variabel penting dalam penentuan jenis dan instrumen kebijakan moneter konvensional yang berbeda dengan konsep moneter syariah. Kebijakan moneter yang selama ini dikenal dikembangkan dengan pemahaman inskap perekonomian menggunakan sudut pandang konvensional. Corak perekonomian Islam yang biasa pada sektor real membuat logika kebijakan di sektor keuangan seperti kebijakan moneter. Salah satu prinsip syariah utama dalam sistem ekonomi Islam adalah pelarangan riba. Dengan definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa riba memiliki karakteristik yang serupa dengan bunga. Jika ditinjau dari rasionalitas pasar, pemberlakuan bunga atau sistem riba sebenarnya membuat mekanisme di pasar menjadi tidak rasional. Dengan bunga yang selalu dalam ada keadaan positif, maka ekonomi atau pasar dipaksa harus selalu ada dalam pergerakan positif. Atau dengan kata lain, semua unit usaha selalu ada dalam kondisi profit. Padahal dalam kondisi nyata, perekonomian biasa saja dalam kondisi merugi. Pengaturan sektor keuangan sepatutnya mendorong lembaga keuangan syariah untuk selalu terhubung dengan aktivitas ekonomi produktif di sektor real. Oleh sebab itu, sebagai otoritas yang mengatur besarnya jumlah uang, bank sentral harus mempunyai atau menyediakan instrumen moneter yang dapat menyerap kelebihan uang di perekonomian untuk kemudian dihubungkan dengan kegiatan atau proyek ekonomi produktif skala real. Otoritas perlu mendorong terciptanya lingkungan industri yang kondusif bagi berkembangnya sektor keuangan syariah nasional melalui pengaturan industri yang baik termasuk formulasi kebijakan moneter dengan tersedianya instrumen moneter syariah yang tepat. Kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen moneter diharapkan dapat berperan menjaga keseimbangan sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian. Yang kedua, mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis. Yang ketiga, mencegah pelipatan ganda uang. Yang keempat, meningkatkan daya tahan imunitas perekonomian terhadap potensi krisis. Yang kelima, mampu menjaga saluran atau channel bagi kelebihan dana di perekonomian. Yang keenam, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan perekonomian. Materi yang terakhir yaitu C, sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional. Dalam sistem keuangan ganda pada saat ini, konsep bagi hasil yang menjadi perbedaan antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan sistem perbankan, yang mana sistem bunga sangat berbeda dengan sistem bagi hasil suku bunga sebagai tingkat pada sistem konvensional yang ditentukan otoritas, sedangkan dalam sistem bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya dan nilainya relatif tetap sepanjang tahun. Sebagai alternatif sistem bunga konvensional, dalam ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil profit and loss sharing, di mana ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha, dan apabila menghasilkan keuntungan, maka dibagi menjadi dua, dan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan moneter adalah proses pengorganisasian persediaan uang dari suatu negara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti menahan inflasi atau mencapai tujuan pekerjaan yang lebih sejahtera. Tambahan lagi, perekonomian negara akan berjalan dengan mengacu pada GDP yang dilihat berdasarkan total dari consumption, investment, government spending, dan net export. Syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia yang disebut maqsyaid syariah. Maqsyaid syariah terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam era awal Islam yaitu zaman Rasulullah SAW dan Khalifah Rasyidin, Baitul Mal adalah sebuah pondasi dari apa yang sekarang dikenal sebagai bank sentral. Baitul Mal hadir tidak hanya untuk menyalurkan ajaran Allah. Lembaga ini bertujuan pula untuk menjaga kesejahteraan dan memastikan pemerataan dalam masyarakat atas hak mereka. Baiklah, itu tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.